Berikut panduan penggunaan aplikasi penilaian angka kredit secara online. Pertama, kita pastikan koneksi internet terhubung. Kemudian kita buka web browser, bisa Edge, Mozilla, Opera, namun disarankan pakai Google Chrome. Kemudian kita masukkan alamat websitenya, yaitu phk.kpjatim.info. Kemudian masukkan nama atau NIP minimal 3 huruf, nanti sistem akan mendeteksi sendiri. Contoh, password, kemudian klik login. Berikut tampilan halaman home. Bagian bawah adalah data diri. Data diri tidak bisa diedit di halaman ini, melainkan bisa diedit di SIM SDM, dan nantinya akan sinkron dengan aplikasi ini. Untuk menu angka kredit, kemudian ini adalah daftar kegiatan harian, kita klik. Ini menunjukkan bahwa kita belum pernah menambahkan daftar harian. Untuk menambah daftar kegiatan harian, kita klik angka kredit, kemudian tambah kegiatan harian. Pertama kita pilih dulu kegiatannya, klik. Kemudian ini adalah kegiatan yang bisa kita input. Jika ingin menfilter, bisa dilakukan di sini. Kita klik, misalkan kita ingin mencari kegiatan yang mengandung kata-kata BKB. Nah, kita bisa hapus kembali untuk mengembalikan semula. Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan unsur. Kita klik di sini, ada pendidikan, ada penyuluhan, pengembangan, dan penunjang. Kita klik penunjang. Kemudian kita tentukan mana yang akan kita pilih. Contoh kita pilih yang di sini. Pilih. Kemudian kita masukkan filenya. File pendukung wajib diisi. Proses. Nah, ini berarti sudah berhasil terupload. Kemudian kita pilih tanggal kegiatannya. Tanggal 16 Juni contohnya. Link media adalah tambahan link di mana barangkali diperlukan, misalkan Google Drive atau yang lainnya. Jika sudah, kita bisa klik di bawah. Nah, data yang barusan kita input sudah berhasil direkam. Kita bisa review kembali untuk tanggal kegiatannya. Ini adalah upload gambar yang tadi. Kita bisa koreksi di sini, bisa cek di sini, klik. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian ini adalah halaman link tambahan jika diperlukan. Ini adalah tanggal di mana kita input. Kemudian yang paling bawah adalah tanggal di mana kita update. Jadi kalau kita edit akan terekam di sini kapan kita membuat baru dan kapan kita melakukan update atau edit. Ini adalah jabatan di semua jenjang penunjang. Kemudian sub unsurnya adalah ini, memperoleh tanda penghargaan. Urelnya adalah di sini. Kemudian angka kreditnya 1. Anak panah ini menunjukkan bahwa yang kita ambil adalah kegiatan yang sesuai atau sejajar, sehingga nilainya tetap 1. N sama dengan 0 adalah N itu adalah nilai yang sudah diberikan oleh tim penilai. Di sini menunjukkan bahwa ini belum dinilai oleh tim penilai. Kita akan coba lagi untuk menambah kegiatan harian. Seperti biasa, pilih kegiatannya. Kita coba memilih kegiatan yang di atas kita. Karena di sini login atas nama dengan CFT ahli muda, saya akan mengambil kegiatan ahli media di sini contohnya. Kemudian pilih tanggal. Ini tidak diisi, tidak apa-apa ahli media. Kemudian kita upload dokumennya. Baik, sudah selesai, kita bisa klik lanjut. Nah, di sini akan tampil yang barusan kita input akan tampil di urutan paling atas. Jadi paling atas adalah data yang kita input atau kita edit yang paling terakhir. Kita perhatikan di sini di angka kredit tadi yang kita masukkan nilai angka kreditnya 0,15. Namun karena di sini ada ikon anak panah ke atas biru, maksudnya adalah kita mengambil kegiatan satu jenjang di atas kita. Karena kita mengambil kegiatan di atas, maka angka kredit dikalikan 80%, sehingga nilainya adalah 0,12. Kita sekali lagi tambah kegiatan di bawah kita. Karena sebagai ahli muda, saya mengambil kegiatan di ahli pertama. Kita masukkan file pendukung seperti biasa. Nah, ini ikon merah ke bawah artinya kita mengambil satu level kegiatan di bawah. Jika kegiatan harian dirasa cukup atau final, kita bisa menambahkan daftar dupak. Pertama kita cek daftar dupak, barangkali kita sudah pernah mengajukan dupak. Jika seperti ini kosong berarti belum pernah diajukan, maka kita tambah dupak di sini. Pertama kita pilih periodenya, Januari Juni contoh. Kita klik, kita pilih nama penandatangan SPMK.
contoh kota, tanggal ditandatangani SPMK. Kita upload SPMK belum bisa kita lakukan karena SPMK belum ditandatangani. Kemudian upload surat pengantar, klik. Ini bisa kita upload sekarang atau nanti kalau sudah ada filenya. Kita upload SK jabatan terakhir. Kita upload SK golongan terakhir. Dan sengaja saya contohkan kita tidak mengupload pak terakhir. Kita klik, upload selesai, klik lanjut. Nah, data yang barusan kita input akan tampil di halaman ini. Kita bisa review kembali untuk periodenya apakah sudah benar. Kemudian file pendukung yang coklat artinya file belum kita upload. Sedangkan yang biru adalah sudah kita upload. Jadi kita bisa review di sini. Ternyata file pendukung belum lengkap. Kemudian dinilai, ini adalah nilai total PHK yang kita ajukan, sedangkan yang kanan adalah hasilnya. Karena belum dinilai sama sekali, maka hasilnya masih 0. Ini adalah ikon kegiatan atas bawah. Berarti kegiatan atas bawah kita ajukan sebanyak total 0,22 angka kredit. Ini adalah kegiatan yang sesuai atau sejajar, totalnya 1 atau 81% dari keseluruhan. Ini adalah simbol kegiatan utama. Kegiatan utama totalnya 0,22, sedangkan ini adalah penunjang sebanyak 1 atau 81%. Kita bisa klik di sini untuk lihat rinciannya. Ini berarti yang bersangkutan mengambil kegiatan dengan jabatan ahli madya atau di atasnya sebanyak 1 kali dengan total nilai angka kredit 0,12. Rinciannya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian mengambil jabatan yang sesuai sejajar ahli pertama sekian, kemudian mengambil kegiatan semua jenjang sebanyak 1 kali, totalnya sekian. Dengan unsur atau subunsur atau yang paling detail uraian, kita tinggal klik di sini. Nah, di sini akan tampil sedetail mungkin ya. Jadi periodenya, jabatan, unsur, subunsur, uraian. Nah, karena contohnya cuma 3, jadi hanya sedikit yang bisa ditampilkan. Baik, jika sudah kita bisa tutup. Setelah ini adalah penandatangan SPMK. Jadi untuk melihat, pertama kita klik draft SPMK, kemudian ini di print, kita cek dulu, kemudian di print, kemudian hasil printnya dimintakan tanda tangan. Setelah ditandatangani, di scan kembali, kemudian di-upload kembali ke sini. Cara uploadnya adalah kita klik menu edit, kemudian kita pilih file SPMK yang sudah ditandatangani, kemudian kita upload di sini. Kita klik tombol paling bawah, kemudian kita review. Jika seperti ini, warnanya biru semua, berarti file sudah kita upload semua. Sebaiknya kita cek dulu apakah datanya kita upload sudah benar dengan cara klik filenya seperti ini. Kita klik ini. Jika sudah benar, kita biarkan saja sambil menunggu tim penilai untuk menilai hasilnya. Kemudian untuk menu informasi adalah hanya sekedar informasi. Kita klik daftar uraian kegiatan. Ini adalah daftar uraian yang bisa kita ambil hanya untuk informasi. Kemudian yang paling bawah adalah daftar jadwal pengajian dupa. Ini menunjukkan bahwa pengajuan dupa atau kegiatan bisa dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 27 Agustus jam 23.59. Demikian tadi penggunaan aplikasi PHK untuk yang dinilai. Dan kali ini penjelasan penggunaan aplikasi PAK untuk yang menilai. Caranya sama. Pertama masukkan nama atau NIP minimal 3 huruf. Kemudian password, login. Kemudian kita klik kredit, daftar kegiatan harian. Ini adalah tabel berisi nama-nama PKB yang harus dinilai. Paling mudah adalah menilai dari urutan paling atas. Contoh yang akan dinilai adalah jabatan yang diajukan adalah sebagaimana berikut, uraiannya sebagaimana berikut. Kemudian kita juga bisa cek file lampirannya dengan cara klik di sini. Akan tampil langsung file lampirannya. Apabila yang diupload miring, kita juga bisa memutar di sini, memutar halaman di sini. Kita coba klik, putar ke kiri 90 derajat, putar lagi 90 derajat, 90 derajat, kemudian kembali ke halaman, ke tampilan semula. Untuk membesarkan halaman, kita klik plus. Untuk mengecilkan,
Kita klik di sini. Kita juga bisa download maupun print di sini. Jika sudah selesai kita periksa, kita bisa tutup. Kemudian kita berikan nilainya di sini. Ini angka kredit yang bisa diajukan 5 dan yang bisa dinilai maksimal 5. Karena kegiatannya diambil sejajar. Seandainya kegiatannya diambil di atas satu level di atasnya, maka di sini bukan 5, melainkan 5 dikali 80% sesuai dengan aturan. Kita coba simulasi memberikan nilai, misalkan nilai yang kita berikan maksimal yaitu 5. Kita klik area lain, maka yang kita input otomatis tersimpan. Kita lakukan seperti tadi, kita cek filenya, kita cek uraiannya sesuai apa tidak, kemudian kita masukkan nilainya di sini. Misalkan yang diberikan lebih rendah dari yang diajukan. Kita klik area lain, otomatis akan tersimpan. Kita juga bisa filter berdasarkan uraian. Atau berdasarkan nama. Ini adalah halaman. Jadi ini halaman 1, untuk melihat halaman 2 kita tinggal klik angka 2 dan seterusnya. Ini halaman terakhir. Ini halaman paling awal. Kemudian untuk melihat hasil akhir, kita bisa klik di angka kredit, kemudian daftar lupa. Tadi kita mengisi nilai untuk hati, yang diajukan 29, yang kita nilai barusan 5. Kita bisa klik untuk rinciannya. Di sini yang diajukan PKB sejumlah ini pengajuan, kemudian yang kita nilai adalah sisi paling kanan, yang paling kanan. Jadi atas nama hati mengambil yang jabatan di atasnya sebanyak 6, yang sejajar sebanyak 261, semua jenjang 3. Pengajuannya ini, kemudian hasil yang kita nilai tadi adalah ini. Untuk melihat lebih detail lagi kita bisa klik unsur atau contoh sub unsur. Ini menunjukkan bahwa atas nama hati dengan jabatan yang muda, unsurnya ini, sub unsurnya ini, sebanyak ini, diajukan sebanyak ini. Paling detail adalah uraian. Baik, jika sudah selesai kita tutup. Kemudian periksa kembali apakah nama-nama yang harus kita nilai sudah lengkap. Jika dirasa cukup, bisa log out atau ditutup. Demikian panduan penggunaan aplikasi PHK untuk tim penilai maupun yang dinilai. Terima kasih atas perhatiannya.